Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 20. Sedih. Gilang duduk menatap lampu-lampu yang dipasang di tamannya. Dia mulai mengingat kata-kata kita saat dia mencoba mendekati kita. Tentang Raka, tentang perasaannya, dan tentang dirinya. Hai, bengong aja. Mikirin apa sih? Tanya Andini. Enggak, jawab Gilang ragu. Pasti masalah kita kan, tebak Andini. Ternyata gue nggak tahu apa-apa tentang dia. Bahkan gue telah menyakitinya, jelas Gilang. Makanya kalau suka sama orang itu, cari tahu dulu karakter, keluarga, lingkungannya, biar lo nggak salah menilai. Andini menasehati Gilang. Jatuh cinta itu berat sekali. Sekarang justru gue takut untuk mendekatinya. Gilang kehilangan kepercayaan dirinya untuk kembali mengejar kita. Kenapa bisa begitu? Apa dia masih terus bersama teman lelakinya itu? Gilang mengangguk. Dia itu sepupuan. Sepupuan? Iya, mereka menyembunyikan identitas karena permintaan kita. Lalu apa yang membuat lo takut? Justru lo bahagia karena dia itu saudaraan. Gue nggak tahu, hanya saja gue rasa dia semakin susah gue gapai. Raka sangat melindungi kita, dan gue sering menyakitinya. Kak, apa mungkin saudara sepupu bisa saling mencintai? Gilang menanyakan hal aneh. Mana boleh saudara saling cinta, ada-ada aja loh. Andini mengacak-acak rambut Gilang. Ya kan siapa tahu. Kini Gilang mulai cemburu lagi dengan Raka. Kenapa gue jadi galau begini sih? Batin Gilang. Dia bangkit lalu masuk ke dalam. Hei, mau kemana? Tidur, jawab Gilang datar. Dia sudah tak mampu lagi berpikir, jadi memilih untuk tidur. Dasar, ditemanin malah kabur. Andini manyun. Pagi ini kita masih terbalut selimut. Tubuhnya masih sangat lemas untuk bangun dan bergegas mandi. Masuk, jawab kita lemah. Pintu terbuka. Genta masuk, lalu duduk di sebelah kita. Dia memegang kening kita. Syukurlah, demamnya sudah turun. Genta menurunkan tangannya. Kak, apa kita itu jelek sekali? Tanya kita kepada Genta. Kalau itu cantik, cantik banget. Kakak bohong kan? Nyatanya orang lain memandang kita jelek. Mereka selalu ngatain kita. Mata kita berkaca-kaca. Mereka berkata begitu karena hanya mengenal luarnya saja. Mereka tidak kenal lo yang sebenarnya. Genta memeluk kita. Iya tak, mereka itu hanya bisa mencela, padahal mereka belum tentu lebih baik dari lo. Gila menambahi. Jangan sedih lagi ya. Sekarang lo istirahat, biar cepat sembuh. Nanti Bibi siapin makan buat lo. Kakak pergi kuliah dulu. Genta mencium kening kita. Iya kak, hati-hati. Kita mencium tangan Genta. Kakak gak pergi ke sekolah, tanya kita. Ke sekolah kok tak? Masalah Devan, gue minta maaf. Gue sama sekali gak tahu. Gila tidak enak hati dengan kita. Dia merasa merampas kebahagiaan adiknya itu. Meskipun dia tidak melakukan apa-apa. Kenapa Kak Kila minta maaf? Gak ada yang salah tahu, hanya kita aja yang kepedean. Lagian itu hak Devan untuk memilih cewek yang lebih cantik, baik, sempurna seperti kakak, ucapnya sambil tersenyum getir. Penantian yang panjang sia-sia. Manusia itu tidak ada yang sempurna tak? Lagian kakak gak suka juga sama Devan. Kakak akan kasih pelajaran sama dia nanti. Kila ingin memaki Devan. Kakak gak perlu ngelakuin itu. Raka sudah memberi pelajaran dia. Udah, sekarang kakak lebih baik berangkat sekolah daripada kena hukum. Kita menyuruh Kila agar segera berangkat sebelum terlambat. Baiklah, adikku yang cantik, gak boleh galau terus ya. Jangan lupa, nanti makan sarapannya. Pasti kak, hati-hati ya. Apa gue harus kurus dulu, cantik dulu baru ada yang sayang sama gue? Gumam kita pelan. Kalau standar dicintai itu hanya sekedar cantik,
tinggi, langsing, dan glowing. Bagaimana orang-orang yang seperti gue? Gendut, pendek, ditambah gak bisa menggunakannya. Apa orang semacam gue itu bakalan jomblo seumur hidup? Gumam Gita. Alam selalu saja tidak pernah mau bersahabat denganku. Air matanya semakin deras. Justru karena Alam berpihak sama lo, maka dia menunjukkan hal-hal yang tidak baik buat lo. Raka membuka pintu kamar kita lebar-lebar. Raka, lo kok masih di rumah? Nanti telat loh, kata Gita. Biar saja, jawab Raka santai. Lo gak akan bunuh diri kan? Kita menggelengkan kepalanya cepat. Kita masih waras tahu. Kita duduk di sebelah Raka. Dia menyadarkan kepalanya di pundak Raka. Kak, lo bener. Gue terlalu percaya sama anak-anak. Dan sekarang ucapan lo benar kalau gue terlalu bodoh menunggu orang yang tak pasti, tambah Gita. Sudahlah, tidak usah terlalu dipikirkan. Itu hanya akan membuat lo gila nantinya. Sekarang lo tahu kan kenapa gue selalu melarang lo dekat sama Devan. Dia itu tidak bisa menjaga lo, jelas Raka. Kak, kalau gue balik ke sekolah, apa tidak akan ada apa-apa? Atau gue harus pindah sekolah? Tanya Gita. Tentunya tidak, mereka akan bersikap seperti biasa. Tapi kak, gue tidak bisa tenang. Gue takut mereka akan menggangguku dan juga membuli. Tenang saja, gue selalu di belakangmu. Gilang berdiri di depan pintu kelas, sambil melongok ke dalam untuk mengetahui keberadaan kita. Kita nggak masuk kak, kata Farah yang ada di belakangnya. Ya, semua ini gara-gara orang yang sok ganteng dan merasa dirinya pintar. Dengan tega membuat kita down sampai-sampai nggak masuk sekolah. Arita kesal sama Devan yang sedang digibahin Haya diam. Dia memegangi memer karena pukulan dari Raka. Dia masih malas menanggapi Farah dan Anita. Kalau Raka, dia juga nggak masuk, mungkin dia temani kita. Oke, thanks. Gilang pergi meninggalkan kelas kita dan bergegas mengambil tasnya ke kelas. Dia pergi tanpa meminta izin. Gilang mengetuk pintu rumah kita lumayan keras. Iya, sebentar, jawab seseorang dari dalam. Elo Lang, ngapain jam segini ke rumah? Polos ya lo? Tanya Raka. Lo juga, ngapain jam segini masih di rumah? Gilang merayakan balik. Gue mah libur, ini kan tanggal merah, jawab Raka sambil cengengesan. Tanggal merah apa lo? Kita gimana? Tanya Gilang. Ada, dia di kamar, kata Raka sambil mengkode Gilang untuk masuk. Apa dia masih sedih? Kata Gilang sambil duduk di sofa setelah dipersilahkan duduk. Ya pastinya, lo masih saja peduli sama kita? Apa lo masih suka? Raka bertanya serius. Gue gak tahu perasaan gue sendiri, Gilang bimbang. Gue paham kalau lo bimbang karena kita selalu menolak lo. Tapi melihat lo kali ini, gue rasa cinta lo masih ada. Meskipun kemarin lo berusaha untuk melupakannya dengan berusaha cuek. Jelas Raka. Ya, lebih parahnya, gue biarkan dia hujan-hujanan sampai dia demam. Dan sekarang semakin parah. Gilang kembali menyesali perbuatannya. Gimana kalau kita buat kita bahagia lagi dan dekat sama lo? Raka menggerak-gerakkan kedua alisnya. Caranya? Tunggu sebentar. Raka naik ke lantai 2. Dia masuk ke kamarnya mengambil pakaian untuk dipakai Gilang. Lang, pakai nih. Raka melempar pakaiannya dari atas. Kenapa gue harus pakai baju lo? Lo gak mau kan nanti kalau diusir gara-gara datang pakai seragam? Celoteh Raka. Di bawah ada kamar mandi, lo ganti di situ aja. Raka pergi menuju kamar kita. Raka mendorong pintu kamar kita pelan, lalu masuk. Meskipun kita belum merespon. Tak, tidur, tanya Raka. Enggak, katanya lemah. Raka berjalan mendekati kita. Dia memegang kening kita. Sudah sembuh? Jalan-jalan yuk, lo pasti sudah bosan kan? Kemana? Kemana saja, yang penting bisa buat lo segar lagi. Raka menarik tangan kita. Kasih aja gue Pocari Sweat. Ion gue bakal kembali dan segar lagi. Jelas kita masih malas diajak keluar. Lo kata iklan. Buruan Gih, ganti baju, kata Raka. Gue gak mau ganti baju. Kita malas berganti baju. Dia masih nyaman dengan piyamanya.
Baiklah, lo pakai ini aja. Raka menarik tangan kita. Jangan menyesal tapi, tambah Raka mengingatkan. Jawab kita tanpa ragu-ragu. Raka menggandeng kita. Dia mengajaknya turun. Di pertengahan tangga, kita membelalakan kedua matanya, melihat Gilang duduk rapi di sofa. Raka, kenapa dia di sini? Kita menghentikan langkahnya. Gue ajak dia ikut juga, biar jalan-jalan kita kan tambah asyik, kata Raka. Kita menepuk lengan Raka pelan. Kenapa nggak bilang dari tadi? Tahu gitu gue ganti baju. Gue pikir mau jalan berdua aja, omel kita. Lo sebenarnya sakit beneran apa sakit bohongan sih? Ngomel mulu. Protes Raka. Gue ganti baju dulu. Gak perlu. Raka menarik kita turun. Udah siap? Tanya Gilang. Udah, buruan yuk. Keburu kabur ini anak. Raka menarik kita keluar sebelum kita berontak kabur ke kamar lagi. Gilang mengerutkan kening. Seperti gak yakin kita pergi dengan piyama saja. Lang, buruan, seru Raka dari luar. Oke. Keheningan mulai terjadi saat mobil Gilang keluar dari halaman rumah kita. Mereka bertiga asik dengan dirinya sendiri. Kita asyik melihat gedung-gedung yang menjulang tinggi. Raka sibuk dengan ponselnya, sedangkan Gilang fokus mengemudi tanpa tahu tujuannya. Kak, kita mau kemana? Tanya Gilang. Ke pantai, kata Raka sambil memasukkan ponsel di kantong celananya. Ngomong dong dari tadi, gue kan bisa lebih cepat. Gilang menambah kecepatan mengemudinya. 1 jam kemudian mereka sampai di sebuah pantai. Gilang dan Raka turun duluan. Kita masih enggan untuk keluar. Tak, buruan turun. Raka membukakan pintu mobil. Gue di sini aja. Kalian berdua kalau mau main tinggal main aja, kata kita dengan malas. Kita datang bertiga, jadi harus main bertiga juga. Raka memaksa kita turun, dan dengan kemagerannya kita turun dari mobil. Sepanjang pantai, Raka dan kita bergandeng tangan. Gilang merasa kesal dan cemburu. Berasa jadi nyamuk gue, batinnya kesal. Aduh, Raka melepaskan gandengan tangannya lalu memegangi perutnya. Kenapa kak? Perut lo sakit? Kita panik. Kita ke dokter terdekat dari sini. Gilang ikut panik. Raka melambaikan tangannya. Gue mau pup, katanya sambil lari. Kalian bermain saja dulu. Sepeninggalan Raka, Gilang dan kita bingung mau ngapain. Mereka berdua hampir 10 menit diam di tempat. Mereka berdua saling berpandangan lalu saling melempar pandangan ke tempat lain. Kenapa jadi kikuk begini sih? Batin Gilang. Bisa-bisa pingsan gue berdiri di sini terus, kata kita sambil menggigit bibir bawahnya. Raka menepuk jidat melihat Gilang yang tidak ada pergerakan. Dia sengaja pura-pura ke toilet agar mereka berdua bisa bermain berdua dan saling dekat. Percuma Lang, udah gue ajak jauh-jauh ke sini, lo cuma jadi patung. Raka geleng kepala. Kit, kita jalan ke sana yuk. Ajak Gilang terdengar sayup-sayup di telinga Raka. Nah, begitu, kata Raka. Dia lega dan bisa bersantai tanpa memikirkan mereka berdua yang masih mematung. Gilang mulai tatahan dengan diamnya kita. Dia menarik tangan kita dan membawanya ke air. Baju gue basah, gue gak pakai ganti, kata kita. Oh iya, Gilang dengan sengaja mengambil air, lalu mengguyur ke tubuh kita. Gilang, basah, kita manyun lalu mengambil air dengan tangannya untuk mengguyur Gilang. Gilang pun melawan, mereka berdua asyik bermain air, hingga tak sadar kita bisa tertawa lepas, seakan kesedihannya hilang. Cukup, gue udah basah semua, kata kita sambil mengangkat tangannya. Gilang dan kita menepi lalu duduk di pasir, menikmati ombak dan angin yang segar. Mau minum? Tanya Gilang. Boleh. Tunggu sebentar. Gilang bangun lalu membeli kelapa muda. Nih, Gilang menyodorkan 1 buah kelapa muda. Kita menerima lalu meneguknya. Setelah bermain sambil tertawa, membuat tenggorokannya kering. Bersambung.